siapa yang hari ini tidak hadir? Semuanya hadir. Nah, syukurlah kalau semuanya hadir. Nah, selanjutnya hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP kita untuk pertemuan yang pertama. Nah, di sini poin yang pertama ada identitas. Identitas yang pertama ini nama sekolah kita. Nama sekolah kita SMA Katolik Surya Atambua. Yang kedua yaitu mata pelajaran ekonomi. Yang ketiga materi pokok yang akan kita bahas pada pertemuan yang pertama ini adalah konsep dan kebijakan internasional. Nah, yang keempat adalah kelas 11. Yang kelima alokasi waktu untuk pertemuan yang pertama ini. Alokasi waktunya itu 2 kali 45 menit untuk pertemuan kita yang pertama. Nah, poin yang selanjutnya itu kompetensi inti. Kompetensi inti yang pertama menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atau berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dan pergaulan dunia. Yang ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metodologi berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang keempat, mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari materi yang dipelajari di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu menggunakan model sesuai kaidah keilmuan. Nah, poin selanjutnya C yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Nah, kompetensi dasar yang 3.8 yang akan kita bahas pada pertemuan yang pertama ini yaitu mendeskripsikan konsep dan kebijakan perdagangan internasional. Nah, dari kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai pada 3.8 ini yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Yang kedua, menjelaskan manfaat perdagangan internasional. Yang ketiga, menjelaskan faktor pendorong perdagangan internasional. Dan yang keempat, menjelaskan faktor penghambat perdagangan internasional. Nah, kompetensi dasar 4.8 yaitu menyajikan hasil analisis, konsep, dan kebijakan perdagangan internasional. Indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai pada 4.8 ini yaitu mampu menganalisis konsep dan kebijakan perdagangan internasional. Nah, poin selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran yang akan digunakan yaitu examples, non-examples. Nah, di sini adik-adik semua dapat mengaitkan gambar yang akan Ibu berikan yaitu terkait dengan materi pembelajaran kita yaitu konsep dan kebijakan perdagangan internasional. Nah, dari gambar-gambar yang akan Ibu berikan mengenai konsep dan kebijakan perdagangan internasional, diharapkan adik-adik semua dapat mendeskripsikan konsep dan kebijakan perdagangan internasional dengan cara mengembangkan pola pikirnya adik-adik semua dari gambar-gambar yang akan Ibu berikan itu. Setelah itu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif kerjasama antar kelompok. Nah, setelah itu poin selanjutnya adalah materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang pertama yang akan kita bahas pada pertemuan pertama ini
yaitu yang pertama pengertian perdagangan internasional, yang kedua manfaat perdagangan internasional, yang ketiga faktor pendorong perdagangan internasional, yang keempat faktor penghambat perdagangan internasional. Nah, poin ke F yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran yang Ibu gunakan kali ini yaitu example non-example. Nah, media pembelajarannya itu gambar-gambar, karena yang Ibu gunakan adalah model pembelajaran example non-example. Jadi media pembelajarannya itu adalah gambar-gambar yang terkait dengan konsep dan kebijakan perdagangan internasional. Nah, selanjutnya yaitu poin H, sumber belajar. Sumber belajar yang akan kita gunakan yaitu buku-buku ekonomi kelas 11 yang berkaitan dengan konsep dan kebijakan perdagangan internasional. Bisa juga diambil dari internet. Nah, poin ke I yaitu langkah-langkah pembelajaran. Di mana di langkah-langkah pembelajaran ini yang pertama yaitu pendahuluan. Di pendahuluan ini waktu yang kita akan gunakan yaitu 15 menit. Nah, di waktu 15 menit ini kita akan menggunakan untuk berdoa bersama. Setelah itu Ibu akan mengabsensi kehadiran adik-adik semua. Nah, setelah Ibu mengabsensi kehadiran adik-adik semua, Ibu akan mengecek kerapihan kelas, kebersihan kelas. Nah, kerapihan dan kebersihan kelas itu penting, karena jika kelas kita rapi dan bersih kan kita belajarnya juga jadi nyaman. Nah, setelah itu Ibu akan menyuruh adik-adik semua untuk duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, setelah adik-adik semua duduk sesuai kelompoknya masing-masing, Ibu akan mengulang kembali dan mengingatkan kembali adik-adik semua terkait dengan materi kita pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang perpajakan. Nah, setelah itu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan ini. Nah, yang selanjutnya yaitu yang kedua yaitu inti dari langkah-langkah pembelajaran, yaitu dimana intinya dari langkah-langkah pembelajaran ini waktunya itu 60 menit. Dimana di 60 menit ini Ibu akan mempersiapkan gambar-gambar yang sesuai dengan konsep dan kebijakan perdagangan internasional. Ibu akan mempersiapkan gambar-gambar tersebut dan Ibu akan menempelkannya pada papan tulis. Nah, setelah Ibu menempelkannya pada papan tulis, silakan adik-adik semua memperhatikan dan menganalisis gambar-gambar tersebut. Nah, setelah adik-adik semua menganalisis dan memperhatikan gambar-gambar tersebut, silakan kelompoknya adik-adik semua masing-masing kelompok silakan berdiskusi mengenai gambar yang telah Ibu tempelkan. Setelah berdiskusi tentang gambar dapat dicatat di sebuah kertas. Nah, setelah dicatat di sebuah kertas, silakan adik-adik semua Ibu akan memberikan waktu untuk adik-adik semua mempresentasikan hasil diskusi adik-adik semua. Setelah adik-adik semua mempresentasikan, mungkin ada kelompok dari teman lain yang ingin berkomentar mengenai hasil diskusinya yang dipresentasikan. Nah, setelah mungkin ada dari kelompok lain berkomentar mengenai hasil diskusinya, setelah itu Ibu akan menambahkan sesuai dengan materi yang kita pelajari. Nah, di bagian ketiga yaitu penutup. Ibu akan memandu adik-adik semua untuk membuat kesimpulan tentang materi yang telah kita pelajari dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan penuntun kepada adik-adik semua. Yang kedua, Ibu akan memberikan motivasi belajar dengan cara meminta adik-adik semua untuk membaca materi selanjutnya di rumah, yaitu tentang teori kebijakan dan tujuan perdagangan internasional. Nah, selanjutnya Ibu akan menutup proses pembelajaran kita. Di mana di kegiatan 3 yang penutup ini waktunya itu 15 menit. Nah, selanjutnya poin J. Poin J yaitu penilaian. Di mana teknik penilaian yang akan Ibu gunakan, teknik penilaiannya penilaian pengetahuan yaitu tes tertulis. Nah, Ibu juga akan menilai keaktifan adik-adik semua dalam berdiskusi antar kelompok. Bagaimana adik-adik semua menanggapi kelompok lain, misalnya berkomentar tentang kelompok lain. Nah, selanjutnya yaitu bentuk penilaian juga ada tes tertulis atau soal uraian. Ya adik-adik, jadi ini rencana